Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala ramadana sayyidas suhur. Unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Telah kita ketahui bersama banyaknya bintang-bintang di langit, tetapi hanya ada satu bintang yang paling terang. Dan telah kita ketahui bersama banyaknya ikan-ikan di lautan, tetapi hanya ada satu ikan yang paling besar. Dan telah kita ketahui bersama banyaknya kata-kata kita yang terlontar dari lidah yang tidak bertulang ini, tetapi hanya ada satu kata yang paling indah, yaitu kata alhamdulillahi rabbil alamin. Karena rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyaksikan video ini secara langsung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur yang panjang sehingga kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Malaikat pun yang mampu menghitung banyaknya butiran-butiran pasir di lautan, banyaknya bintang-bintang di langit, tetapi malaikat tidak mampu menghitung nikmat yang diturunkan Allah ke permukaan bumi ini. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tubsuha." Jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka la tubsuha, engkau tidak mampu menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dilah nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti umat manusia. Dengan kata lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kamu diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti umat manusia. Hadirin wal hadirat, Jeff Selesky, seorang pakar komunikasi, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace mengatakan bahwa dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi telah mencapai tahap perkembangan yang mencegangkan. Kecanggihan teknologi telah menjadi media bagi sebagian besar penduduk bumi saat ini untuk bersosialisasi. Kita mengenal aplikasi WhatsApp, Messenger, Facebook, dan lain sebagainya. Melalui aplikasi tersebut, kita dimudahkan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi tanpa mengenal batasan jarak dan waktu. Bahkan dalam media sosial, kita bisa berbisnis ataupun berdakwah. Namun, perkembangan penggunaan media sosial akhir-akhir ini seakan telah membuat jantung mau copot. Betapa media sosial saat ini yang seharusnya dijadikan wahana untuk mempererat silaturahim, berbagai pengalaman, berita yang mencerdaskan dan mencerahkan, justru digunakan secara barbar atas nama kebebasan. Lalu, bagaimana Islam menyikapi fenomena media sosial seperti ini? Hadirin, untuk menjawab pertanyaan ini, maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah etika Islam dalam bermedia sosial. Hadirin yang berbahagia. Bila kita berbicara tentang etika Islam dalam bermedia sosial, yaitu ada dua pembahasan. Pertama, bagaimana Islam menyikapi fenomena media sosial seperti tadi. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang terbaik dengan cara menyebar manfaat kepada orang lain.
Jadi, Islam mempertimbangkan asas manfaat dari informasi dan komunikasi yang akan kita posting. Karena manfaat inilah yang mendatangkan pahala dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan di era keterbukaan informasi saat ini, banyak orang justru menggunakan media sosial untuk menyebar fitnah, memposting berita-berita bohong atau dikenal dengan istilah buzzer atau pendengung. Hadirin, cendekiawan Zainuddin Sardar dalam bukunya Ngaji Quran di Saman Edan berpendapat bahwa kebebasan seringkali disalahgunakan untuk membuat opini. Opini palsu, sebaran kebencian yang seringkali diutarakan melalui media sosial. Padahal perbuatan-perbuatan seperti menyebar fitnah sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Inna ba'daz-zonni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mautan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabar rahim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Apakah kamu tidak menyukai apakah kamu suka daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ini yang pertama yang kita harus pertimbangkan ketika ingin memposting berita atau informasi. Dan sekarang yang kedua adalah bagaimana Islam menyikapi fenomena media sosial tersebut. Karena ada dua hal inilah yang terjadi di dalam bermedia sosial. Kalau bukan kita yang memposting, pasti kita yang menerima postingan. Lalu bagaimana Islam menyikapi fenomena media sosial seperti tersebut? Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik, maka telitilah kebenarannya, sehingga kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, di dalam tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Takwil Ayatil Quran, yang dikarang oleh Imam At-Tabari pada jilid 7 halaman 78 bagian atas menjelaskan makna fatabayyanu di sini yaitu mempunyai dua makna. Pertama, tidak mudah menerima informasi yang datang, dan yang kedua adalah mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Hadirin, mengapa tabayyun itu penting? Agar kita semua terbebas dari tuduhan yang tidak benar, dari informasi yang salah. Hadirin, ayat ini menjadi landasan filosofis bagi kita orang yang beriman dalam menyikapi postingan berita atau informasi. Untuk mengetahui apakah berita atau informasi itu benar atau tidak, kita tidak boleh dengan serampangan mempercayai berita itu, lalu dengan gegabah meneruskannya kepada teman atau orang lain. Tabayyun bisa dilakukan dengan cara bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang berita itu, bisa juga dengan meng-cross-check dengan berita di media-media cetak maupun elektronik, ataupun dengan membaca buku untuk memperkaya wawasan agar tidak mudah tertipu oleh postingan berita atau informasi tersebut. Kalau ternyata informasi atau berita itu benar, kita tetap harus mempertimbangkan waktu dan situasi yang tepat sebelum meneruskan postingan itu, agar postingan itu benar betul-betul bernilai amal soleh bagi kita. Hadirin yang berbahagia, mungkin inilah yang sempat saya bawakan. Ada salahnya itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri, ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik was saada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.